Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan, zat yang memberikan kita berjuta-juta anugerah, zat yang senantiasa memberkahi kita, melindungi kita, memberikan kita nafas, memberikan kita kehidupan. Maka sebagai seorang hamba kita wajib layak untuk senantiasa bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak sekali di antara kita, kalau kita lihat diri kita, kita ini mungkin kalau dibilang kurang ajar ya kurang ajar. Setelah sekian banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita jarang sekali bersyukur, mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Padahal di ayat Al-Qur'annya itu sudah jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bisa saja banyak hal yang tidak baik, banyak hal yang kita tidak sukai terjadi dalam kehidupan kita ini diakibatkan dari diri kita. Dari diri kita yang tidak senantiasa bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Sehingga seperti janji Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian Allah, karena kita jarang bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, kemudian Allah berikan azab. Azab itu kalau dalam dunia ibaratnya sekarang kadang ada orang yang ekonominya sulit, rezekinya sempit, banyak hutang. Bisa saja itu adalah azab dari Allah karena kita menjadi hamba yang kurang bersyukur. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mulai detik ini, mulai hari ini, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur. Kadang orang mau bersyukur itu ketika misalnya dapat duit gitu kan. Tidak, nikmat dari Allah itu banyak sekali. Kita bisa bernafas seperti ini, ya Allah, nikmat, itu nikmat dari Allah. Kita bisa melihat, ini nikmat. Kita bisa mendengar, ini nikmat. Kita bisa berjalan, ini nikmat. Badan kita bisa berfungsi dengan normal, ini kenikmatan yang begitu agung dari Allah. Tapi kita sebagai seorang hamba jarang mau bersyukur. Pernah enggak tangan Anda bisa seperti ini? Anda alhamdulillah ya Allah, terima kasih tangan saya bisa bergerak. Pernah enggak Anda bisa melihat, mata Anda melihat, Anda bersyukur, ya Allah terima kasih saya bisa melihat. Pernah enggak Anda dalam hati Anda menangis, ya Allah terima kasih kuping saya bisa mendengar. Pernah enggak Anda mensyukuri nikmat-nikmat yang ada yang begitu mahal, yang begitu luar biasa yang ada di dalam diri Anda sampai Anda meneteskan air mata karena rasa syukur yang begitu dahsyat? Pernah enggak melakukan seperti itu? Maka marilah penuhi hati kita dengan rasa syukur. Karena yang namanya kebahagiaan itu bukan ada di mana-mana. Kebahagiaan itu terletak pada satu tempat, yaitu qalbun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang hatinya bersyukur,
la in syakartum la azidannakum, janji Allah maka Allah akan menambah begitu banyak kenikmatan. Konsepnya sederhana. Apapun yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita bisa saja itu diakibatkan karena hati kita kurang bersyukur. Dan ketika kita ingin Allah memberikan anugerah, memberikan pertolongan, memberikan keajaiban, konsepnya konsep yang kedua yaitu selalu tanamkan dalam diri kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang senantiasa saya doakan semoga Anda semua senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Anda yang punya anak, saya doakan semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Anda yang punya usaha, saya doakan semoga usahanya lancar maju. Anda yang jualan, saya doakan semoga jualannya laris. Anda yang belum dapat jodoh, saya doakan semoga cepat mendapatkan jodoh yang baik. Alhamdulillah. Ya, lagi-lagi alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian, yang mana dalam kajian ini saya akan menyampaikan satu amalan yang sangat penting, yaitu amalan cara mengirimkan Al-Fatihah, mendoakan agar suami Anda menjadi suami yang soleh, menjadi suami yang diberikan banyak rezeki oleh Allah, menjadi suami yang segalanya dimudahkan oleh Allah. Karena bagaimanapun dalam sebuah keluarga yang namanya suami ini kan imam. Ketika supirnya baik, ya kendaraannya akan lancar. Ketika supirnya banyak rezeki, insya Allah penumpang juga berkah, kan seperti itu. Ini hal yang sangat penting, khususnya bagi Anda seorang istri wajib mengamalkan amalan ini. Kalau Anda sebagai seorang suami yang menyimak kajian ini, sampaikan ke istri Anda untuk menyimak kajian yang akan saya sampaikan. Karena dampak dari kajian ini adalah bagaimana yang mungkin selama ini suami Anda rezekinya seret, ya kehidupannya banyak cobaan, banyak ujian. Insya Allah dengan mengamalkan amalan ini, segalanya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa amalannya? Sebelum Al-Fakir lanjutkan, silahkan bagi para jamaah yang menyimak kajian ini, ringankan tangannya untuk subscribe, agar ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkan ijazahnya. Atau bagi Anda yang punya hajat juga boleh Anda tulis hajat Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang mengamini. Dengan harapan semoga dengan banyaknya jamaah saya yang mengamini, hajat-hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amalan ini dilakukan oleh seorang istri yang menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, berkelimpangan harta, dimudahkan segala urusannya, suaminya punya penghasilan ratusan juta, masalahnya diselesaikan oleh Allah, hutangnya dilunasi oleh Allah. Ini diamalkan oleh seorang istri. Mengamalnya kapan Pak Ustadz? Amalan ini diamalkan setiap habis sholat 5 waktu. Setiap habis sholat 5 waktu, setelah Anda sholat, Anda berdoa, kemudian Anda mengamalkan amalan ini. Amalannya cukup mudah. Yang harus Anda baca adalah lafaz seperti ini: Al-Fatihatu ila ruhi wa jasadi zauji. Misalnya zauji itu Al-Fatihatu ila ruhi wa jasadi zauji. Saya mengirimkan Al-Fatihah untuk suami saya, mengirimkan Al-Fatihah untuk jasad dan ruh suami saya. Namanya zauji, namanya misalnya Muhammad bin Abdullah, ya. Kemudian atallallahu umrahu fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah fi kamali sihati wal afiyah wa fi amalil istiqamah wa yarzuquhu rizqan kathiran mubarakan bisirril fatihah. Kemudian Anda membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Al-Fatihahnya Anda baca sebanyak 11 kali. Nah, itu sangat mudah, itu diamalkan setiap selesai habis sholat. Karena subhanallah, tugas suami mencari nafkah, tugas istri ini mendoakan dengan doa yang baik dan doa yang benar, terutama dengan mengirimkan Al-Fatihah. Ibarat suami Anda ini kan membawa beban yang begitu berat. Beban anak, beban istri, beban keluarga, beban ekonomi. Ibarat mobil ini lagi bawa muatan yang berat gitu kan. Apalagi ketika misalnya lagi punya hutang, lagi banyak masalah, ibarat mobil ini lagi macet. Nah, doa Anda, Al-Fatihah yang Anda kirim ini seperti kemudian mobil yang macet ada yang dorong, set gitu kan. Pasti akan jalan. Begitu pula dengan Anda, para istri yang menginginkan agar rezeki suaminya lancar, yang utamanya juga ya artinya rezeki keluarga, rezeki Anda itu juga akan lancar, berdampak kepada keluarga. Bukan hanya itu, bukan hanya orang yang mengamalkan ini suaminya akan rezekinya lancar, tapi suaminya juga akan dijadikan suami yang soleh. Misalnya suaminya pada saat ini nakal, ya sering main, sering ini, nggak mau melakukan perintah Allah dan lain-lain. Insya Allah dengan mengamalkan amalan ini, subhanallah, semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dibukakan pintu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diamalkan dengan istiqomah 5 kali dalam sehari. Misalnya Anda yang namanya wanita kadang kan ada halangan haid gitu kan. Apakah boleh tetap mengamalkan? Boleh, tetap 5 waktu. 5 waktu. Al-Fatihahnya 11 kali. Insya Allah dengan mengamalkan amalan ini, subhanallah, Anda rasakan saja sendiri nanti. Saya nggak usah bercerita panjang lebar, Anda amalkan, Anda rasakan khasiatnya. Semoga bermanfaat. Dan bagi para jamaah yang ingin ikhtiar melalui Ruqyah Jalbi Rizki, silahkan bisa ikhtiar melalui Ruqyah Jalbi Rizki yang manfaatnya sangat banyak. Karena Ruqyah ini kalau Anda pesan dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan ribuan sholawat, zikir-zikir khusus. Yang utamanya orang-orang yang sedang terlilit hutang, insya Allah. Kalau orang punya hutang itu hatinya gelisah, pikirannya gelisah, nggak tenang. Insya Allah dengan meminum air Ruqyah Jalbi Rizki, dengan fadilah Al-Quran, hatinya tenang, pikirannya tenang, sehingga cepat mendapatkan jalan keluar. Banyak jamaah saya yang alhamdulillah masalahnya dibereskan oleh Allah. Hutangnya lunas setelah ya mengkonsumsi, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan sholawat. Atau misalnya Anda rizkinya diganggu jin penghalang rizki, dinakalin orang, disantet, dipelet, diguna-guna, jualannya sepi, usahanya nggak lancar, atau anak Anda misalnya nggak nurut, ya, nakal, atau anak Anda udah berumur belum dapat jodoh, silahkan ikhtiar melalui Ruqyah Jalbi Rizki, nggak ada harganya, saya nggak menjual. Jika mau infak juga seikhlas Anda, silahkan klik link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.